Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 37 Drag Racing yang menyenangkan. Segera semua orang di kaki Gunung Yufeng mulai menantikan balapan ini. Tentu saja, yang ingin mereka lihat adalah keterampilan mengemudi yang sempurna dari Raja Mobil Li Tianze. Adapun kemenangan terakhir, tidak boleh ada ketegangan. Karena kalian semua telah membahasnya, izinkan saya memperkenalkan aturan terakhir. Anda mulai dari sini, ikuti jalur berliku Gunung Yufeng ke puncak gunung, lalu kembali. Siapapun yang kembali ke sini lebih dulu akan dihitung. Saya menang, kata Suming langsung, lalu Li Tianze mengemudikan Aston Martin, Daniel Bastian mengemudikan Ferrari, dan Su Yuan mengendarai Lamborghini yang dimodifikasi. Ketiga mobil sport berhenti di garis start yang sama. Segera dua wanita cantik dengan bikini seksi berdiri di tengah-tengah ketiga mobil itu, memegang bidak catur di tangan mereka. 3, 2, 1. Dalam sekejap, dua wanita cantik berbikini mengibarkan bendera mereka ke bawah, dan terdengar raungan mobil yang menusuk telinga, dan Aston Martin dan Lamborghini berubah menjadi dua panah tajam dan bergegas keluar, menghilang dengan kecepatan tinggi. Hanya saja Ferrari tidak bergerak dalam waktu lama, dan semua orang bingung untuk beberapa saat, ada apa? Long Qianqian dengan cepat berlari ke mobil, menatap Daniel Bastian dan berkata, "Paman, apa yang kamu lakukan, mengapa kamu tidak pergi?" Kedua wanita cantik berbikini, baru setelah mereka berdua pergi, Daniel Bastian menyalakan mobil perlahan dan melaju keluar. Paman ini tidak ada harapan. Long Qianqian menepuk dahinya, benar-benar putus asa untuk Daniel Bastian. Awalnya, dia lebih rendah darinya dalam hal keterampilan mengemudi dan mobil, dan dia masih lebih dari selusin di belakangnya mulai detik, tidak ada harapan untuk menang sama sekali. Tuan muda Yang, apa asal-usul Daniel Bastian? Suming menyipitkan mata, menatap Yang Hao dan bertanya. Saya tidak tahu, saya tidak dapat menemukan informasinya, tetapi dia jelas bukan orang biasa. Yang Hao memutar matanya, lalu keduanya melihat ke layar lebar. Dapat dikatakan bahwa semua personel di kaki Gunung Yufeng sedang menatapnya sekarang melihat layar lebar. Apa yang ditampilkan di layar lebar ini adalah situasi trek Panshan, ratusan kamera dipasang di seluruh trek, dan semua gambar dapat dikirim ke layar ini untuk ditampilkan. Semua orang dapat melihat melalui layar bahwa Aston Martin milik Li Tianze berada jauh di depan, diikuti oleh Lamborghini milik Su Yuan, dan Ferrari bahkan tidak melihat bayangan. Tiba-tiba, semua orang tertawa dan tertawa, itu hanya mencari pelecehan jika berani bersaing dengan Raja Mobil dengan keterampilan mengemudi seperti itu. Li Tianze di Aston Martin melihat bahwa dia bahkan tidak bisa melihat Ferrari di belakangnya, jadi dia menggelengkan kepalanya dengan cibiran di sudut mulutnya. Pada saat yang sama, di gunung yang berlawanan dengan Gunung Yufeng, sesosok hitam berjongkok di samping pohon besar, memegang kacamata penglihatan malam di tangannya untuk menyelidiki situasi Gunung Yufeng. Kemudian pria itu meletakkan kacamata night vision, memperlihatkan wajah muram, satu mata tertutup, jelas buta, mata lainnya setajam elang, dan di belakangnya membawa kotak panjang. Pria itu membuka kotak panjang itu, dan ada berbagai macam bagian di dalamnya. Beberapa menit kemudian, pria itu memegang jenis panah baru di tangannya. Ada panah-panah di panah itu. Panah itu berbentuk duri, jelas itu dimodifikasi secara khusus. Sekali bentuk duri ini disuntikkan ke tubuh manusia, itu bisa menyebabkan kerusakan yang paling parah. Apalagi di bawah cahaya bulan, panah itu bersinar dengan cahaya biru-biru dan dilapisi dengan racun yang kuat. Dengan kekuatan ganda ini, cukup untuk membuktikan bahwa begitu panah mengenai sasaran, lawan akan mati. Bahkan ada teropong penembak jitu pada panah otomatis ini, yang pastinya merupakan senapan penembak jitu yang tak terkalahkan, tetapi keberadaan senapan penembak jitu semacam itu sangat dilarang di Cina, sehingga panah otomatis yang dimodifikasi khusus ini muncul. Dan pria bermata satu itu mengarahkan satu matanya ke teropong penembak jitu, dan arah panah terus bergerak, dan sasarannya adalah Daniel Bastian di dalam Ferrari. Pada saat ini, Daniel Bastian secara alami tidak tahu bahwa bahaya akan datang.
Saat dia terus menginjak pedal gas, performa bertenaga dari Ferrari ditampilkan, dan kecepatannya terus meningkat. Penunjuk di indikator terus menerobos yardage, dan langsung menunjuk ke 200 yard. Daniel Bastian langsung mengemudikan mobil sejauh 200 yard, dan seluruh Ferrari melaju kencang seperti anak panah tajam. Kecepatan super cepat memberinya perasaan aneh, dan darah di tubuhnya berangsur-angsur mendidih. Perasaan akrab dari rangsangan ekstrim muncul di hati Daniel Bastian, dan ekspresinya menjadi sedikit bersemangat. Di bawah kecepatan secepat kilat Daniel Bastian, Ferrari, yang tertinggal lebih dari 10 detik di awal, akhirnya menyusul Lamborghini Suyuan dan hendak menyusulnya. Suyuan di Lamborghini melihat bahwa Ferrari hendak menyusulnya, ekspresinya berubah, dia mengutuk secara diam-diam, dan juga menginjak pedal gas, dan mulai menambah kecepatan. Dengan cara ini, Lamborghini dan Ferrari memulai pengejaran terus-menerus di jalur gunung ini, dan kini malam telah menyelimuti dunia ini. Hanya ada deretan lampu yang agak redup di jalur Panshan, dan semuanya menjadi mendebarkan dan mengasyikkan. Satu sisi jalur Panshan adalah tembok gunung, dan sisi lainnya adalah tebing. Begitu terjadi kecelakaan, mobil akan menabrak dan orang-orang akan mati. Semua orang di kaki Gunung Yufeng menatap situasi di layar lebar dengan saksama. Orang ini masih memiliki kekuatan. Melihat Ferrari telah mengejar Lamborghini di layar, Long Qianqian mau tidak mau berkata, dan kemudian senyum masam muncul di wajahnya. Tapi ini sama sekali tidak berguna. Lalu Li Aspen Don Martin dari Tianze telah memimpin mereka di dua tikungan, dan kekuatan lawan belum terlihat, dan tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan. Di jalur gunung yang berkelok-kelok ini, Lamborghini dan Ferrari melancarkan pertempuran pengejaran yang sengit, tetapi Ferrari terjebak erat di belakang Lamborghini, tidak peduli bagaimana Suyuan berakselerasi, sulit untuk menyingkirkan Ferrari di belakangnya. Sialan, bahkan jika aku tidak bisa menyingkirkanmu, aku tidak akan membiarkanmu lewat, tunggu saja untuk mengaku kalah. Suyuan berkata dengan kejam, lalu dia terus memutar setir, membuat Lamborghini itu terus-menerus berayun, dan tidak memberi Daniel Bastian kesempatan untuk menyalip. Lebar lintasan Panshan ini kurang dari 4 meter, sangat sempit, sekarang Suyuan berada di blok seperti itu, memang sangat sulit untuk menyalip. Namun, sudut mulut Daniel Bastian di dalam mobil Ferrari mencibir, hanya karena kamu ingin memblokirku? Mata Daniel Bastian penuh dengan penghinaan, ekspresinya menjadi serius dan fanatik, dan dia menginjak pedal gas ke N, dalam sekejap, ada peningkatan kecepatan lainnya. Ledakan. Lamborghini dan Ferrari sangat dekat, ketika Daniel Bastian meningkatkan kecepatannya, Ferrari langsung menabrak bagian belakang Lamborghini, membuat suara keras. Lamborghini bergetar seketika dan bergegas ke samping, wajah Suyuan menjadi pucat karena ketakutan, dia dengan cepat mengendalikan setir dan menstabilkan tubuhnya, kalau tidak dia hampir mati. Bab 38. Bajingan, apa yang ingin dilakukan orang ini? Wajah Suyuan sangat pucat, dengan rasa takut yang berkepanjangan, dia tidak menyangka Daniel Bastian begitu gila sehingga dia menabrak mobil secara langsung. Sekelompok orang di kaki gunung melihat pemandangan tadi di layar, mereka semua terkejut dengan keberanian Daniel Bastian. Menabrak mobil di trek seperti itu dengan tebing di satu sisi, jika tidak hati-hati, mobil akan menabrak dan orang akan mati ini benar-benar cukup berani, baik Long Qianqian dan Yashieti terkejut. Paman ini benar-benar gila. Long Qianqian berkata dengan heran. Tapi apa yang dilakukan Daniel Bastian selanjutnya lebih mengejutkan mereka melihat bahwa Daniel Bastian memukulnya beberapa kali setelah satu tabrakan, dan bahkan bermain dengan mobil sport seolah-olah itu adalah mobil bemper. Dalam sekejap mata, bagian belakang Lamborghini dan bagian depan Ferrari hancur lebur. Semua orang tercengang, beberapa tidak bereaksi. Ah, mobil sport Ferrariku! Long Qianqian memandangi mobil sport kesayangannya dalam keadaan seperti itu dengan kesedihan dan kemarahan. Sialan, apakah orang ini gila? Wajah Suming sangat jelek, dan dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Kirim seseorang ke sana segera, dan kita harus memastikan keamanan tuan muda kedua. Suming buru-buru berkata kepada bawahan di sampingnya.
Di bawah pengaruh gila Daniel Bastian, wajah Su Yuan pucat karena ketakutan, dahinya dipenuhi keringat dingin, dan seluruh tubuhnya lemas. Lamborghini itu sepertinya bergoyang ke kiri dan ke kanan tak terkendali. Ledakan. Di bawah benturan lain, Lamborghini langsung melesat menuju trek railing di sisi tebing. Melihat pemandangan ini, semua orang di kaki gunung berteriak ketakutan. Mereka memejamkan mata dan tidak berani melihat lebih jauh. Ekspresi Su Ming menjadi sangat suram, dan roh jahat yang dingin merasuki seluruh tubuhnya. Su Yuan di mobil sport Lamborghini menyaksikan mobil itu bergegas menuju pagar di sisi lintasan, dan sangat ketakutan hingga jantungnya hampir melompat keluar. Ada tebing tak berdasar di luar pagar. Kemungkinan tidak ada tulang yang ditemukan. Jangan! Jangan! Su Yuan berteriak ketakutan berulang kali, menginjak rem terus-menerus, dan Lamborghini mengeluarkan suara gesekan cici. Bang! Dengan suara keras, Lamborghini bertabrakan dengan pagar. Hati Su Yuan tenggelam, matanya menunjukkan ekspresi putus asa, dan dia tidak bisa menahannya untuk menutupnya. Hanya beberapa detik kemudian, matanya terbuka lagi, memperlihatkan sebuah tatapan putus asa. Tatapan gembira. Lamborghini akhirnya berhenti setelah menabrak pagar dan tidak terburu-buru keluar jalur. Orang-orang di kaki gunung menunggu lama sebelum mereka membuka mata. Mereka semua menghela nafas lega saat melihat Lamborghini berhenti. Baik Long Qianqian dan Yashieti menghela nafas lega, mereka juga cukup ketakutan dengan pemandangan tadi. Namun saat ini, Lamborghini menabrak pagar secara miring, dan badannya memblokir lebih dari setengah lintasan, hanya menyisakan jarak sekitar 1 meter di dekat sisi dinding gunung, dan Ferrari tetap tidak bisa lewat. Tapi ini bukan apa-apa bagi Daniel Bastian. Senyum muncul di sudut mulutnya, ekspresinya menjadi terkonsentrasi, dan dia memancarkan aura khusus. Celah sekitar 1 meter menerobos. Dalam sekejap, hati orang-orang yang menonton pertandingan itu bangkit kembali, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Daniel Bastian, bagaimana mungkin lorong sekecil itu bisa lewat. Segera mereka tahu bagaimana keajaiban itu lahir. Mereka melihat bahwa di bawah operasi seperti hantu Daniel Bastian, roda di sisi dinding gunung terbang dan menempel di dinding gunung. Bangun, melewati celah sekitar 1 meter dalam 1 menit. Instan, dan akhirnya melampaui Lamborghini. Melihat pemandangan ajaib ini, kelompok pengemudi, penggemar mobil, dan orang-orang yang menyukai balap tercengang, keterampilan mobil ini sangat luar biasa. Diperkirakan tidak ada orang yang hadir yang dapat melakukan keterampilan mobil ini, mereka tidak menghargai Daniel Bastian sebelumnya, tetapi setelah pihak lain menunjukkan keterampilan mobil yang luar biasa, mereka semua mengerti mengapa orang ini berani bersaing dengan Raja Mobil Li. Tianze. Sepertinya masih sedikit kuat. Wow, Paman sangat baik. Aku tidak menyangka Paman begitu pandai berkelahi dan balap mobil. Aku merasa aku akan jatuh cinta padanya, seru Long Qianqian, menatap layar dengan mata kecil bintang. Hei, Long Qianqian, izinkan aku memberitahumu, dia adalah iparku, kamu tidak mungkin menjadi simpanan. Yashieti memeluk lengannya, menatap Long Qianqian dan bersenandung. Siapa bilang aku ingin menjadi wanita simpanan? Dia hanya tunangan kakakmu, bukan iparmu. Aku pasti akan membuat pamanku jatuh cinta padaku, kata Long Qianqian dengan percaya diri sambil memegang kepalan merah mudanya. Potong, hanya kamu yang masih ingin bersaing dengan adikku. Yashieti terlihat menghina. Dan di trek ini, saat Ferrari menyalip Lamborghini dan melaju pergi, pintu Lamborghini yang menabrak pagar trek dibuka, Su Yuan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dia merangkak keluar dari dalam, kakinya gemetar, dan dia duduk di tanah, menghirup udara dengan tegukan besar. Pada detik itu, dia benar-benar merasa dewa kematian jatuh di depannya, seolah-olah dia akan melangkah ke neraka. Ini jelas merupakan momen yang paling mendebarkan dan menakutkan baginya. Saya khawatir Su Yuan akan melakukannya memiliki bayangan besar pada mobil balap di masa depan. Pada saat ini, sebuah mobil sport hitam melaju di lintasan di belakangnya, beberapa pria turun dari mobil, berjalan cepat ke arah Su Yuan dan membantunya berdiri. Tuan Su, apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda ingin pergi ke rumah sakit?
Tidak, saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana anak itu hilang. Su Yuan pulih, dengan ekspresi ganas dan dingin di wajahnya. Di malam yang gelap, di jalur berkelok-kelok yang dibangun di sekitar gunung besar, dua mobil sport melaju ke sini seperti dua anak panah tajam. Saat ini, lebih dari setengah perjalanan mendaki gunung telah berlalu, dan Li Tianze sedang mengendarai Aston Martin. Itu adalah puncak gunung. Pada saat ini, Daniel Bastian juga mengerahkan kekuatannya, dengan kedua tangan terus-menerus mengendalikan setir, dan pedal gas di bawah kakinya terus berdebar, dan kecepatan batas Ferrari distimulasi olehnya, dan kecepatannya terus meningkat. Orang ini benar-benar putus asa. Kecepatannya meningkat begitu cepat. Belokan ke-18 paling berbahaya di sirkuit gunung. Yu Feng ada di depannya. Jika anak ini tidak melambat, dia akan tamat. Semua orang melihat gambar di layar dan berdiskusi. Bagian yang paling menarik dari jalur Yu Fengshan adalah rangkaian belokan ke-18. Ada 18 belokan berturut-turut dalam perjalanan menuju puncak gunung, dan jarak antara setiap belokan tidak jauh. Ruas jalan ini dikenal sebagai ruas lintasan yang paling mendebarkan, begitu kecepatannya terlalu cepat dan keterampilan beloknya kurang baik, dimungkinkan untuk keluar dari lintasan dan langsung menabrak mobil. Banyak orang yang mati di jalur Yu Fengshan ini dengan cara ini, tetapi masih banyak orang yang menantang putaran ke-18. Bab 39 Keterampilan Balap Seperti Dewa. Saat ini, Li Tianze telah melewati 10 belokan pertama, tetapi bahkan jika dia menemukan trek semacam ini, dia akan memperlambat dan tidak berani mengemudi terlalu cepat. Lagi pula, dia balapan di trek ini untuk pertama kalinya. Saya tidak terbiasa dengan itu, dan sekarang sudah malam lagi, dan kecelakaan bisa terjadi jika tidak hati-hati. Namun demikian, tikungan cepat Li Tianze sangat indah setiap saat, yang membuat takjub para penonton. Sekarang Daniel Bastian juga telah sampai pada tikungan ke-18, siap untuk melewati tikungan pertama, tetapi yang mengejutkan semua orang adalah kecepatannya tidak melambat sama sekali. Sangat mungkin melewati tikungan seperti itu dalam kegelapan pada saat seperti itu. Kecepatan untuk selesai. Apakah orang ini mencari kematian? Saya pikir dia ingin melampaui Li Tianze, dan dia bahkan tidak menginginkan hidupnya. Sekelompok orang di kaki gunung banyak berbicara, semua berpikir bahwa langkah Daniel Bastian putus asa. Paman, jangan lakukan itu, ini sangat berbahaya. Long Qianqian dan Chu Yashi melihat gambar di layar dan menjadi khawatir lagi, sedangkan untuk Mo Shumei, ekspresinya tenang dari awal sampai akhir. Dia lulus. Dia lulus. Tiba-tiba sesosok melihat ke layar dan berseru, hanya untuk melihat bahwa Daniel Bastian mengemudikan Ferrari untuk mempertahankan kecepatan super tinggi ini, dan ketika dia menikung, dia melakukan drift dan flick yang indah, langsung lulus trek dengan sukses. Untuk sesaat, semua orang terkejut lagi, dan kemudian mereka tercengang. Menghadapi tikungan terus-menerus yang tersisa, Daniel Bastian tidak melambat sama sekali, dan melewati 6 tikungan dalam satu tarikan napas. Masing-masing tikungan ini sangat mendebarkan, dan jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan keluar jalur dan jatuh dari tebing. Di bawah kendali Daniel Bastian, Ferrari ini tampak penuh dengan spiritualitas. Yang lebih menakjubkan adalah Daniel Bastian tampaknya sangat mengenal lintasan, dan selalu dapat berbelok di saat-saat kritis. Daniel Bastian di dalam mobil Ferrari memiliki senyum di bibirnya dan cahaya terang di matanya, dia memang sangat familiar dengan trek ini. Sebelum balapan, dia telah melihat seluruh lintasan Gunung Yufeng dengan mata perspektif, jadi dia sangat akrab dengan lintasan tersebut. Jika tidak, dia tidak akan mampu mempertahankan kecepatan setinggi itu saat menikung. Selanjutnya, Daniel Bastian secara langsung memberitahu orang-orang apa yang disebut teknologi balap nyata, menunjukkan keterampilan menikung yang indah satu persatu, dan Ferrari benar-benar maju dalam drift dan flick yang konstan, dan terus mempertahankan kecepatan tinggi 200 yard. Dalam keadaan seperti itu, Daniel Bastian secara bertahap mempersempit jarak antara dia dan Li Tianze, dan segera dia dan Li Tianze hanya berjarak satu sudut dari pertemuan satu sama lain. Pada saat ini, Li Tianze juga mendengar deru mobil datang dari belakangnya.
Pada saat yang sama, dia menerima pesan dari Suming, mengetahui bahwa Daniel Bastian mengejarnya, yang membuat ekspresinya berangsur-angsur menjadi bermartabat. Saya tidak berharap orang ini mengejar begitu cepat. Nak, tidak mungkin mengalahkanku. Li Tianze mendengus dingin, menginjak pedal gas pada saat yang sama, dan mulai berakselerasi juga, melewati tikungan berikutnya dengan mulus, dan sisanya adalah kurva kontinu berbentuk U. Melalui ini Anda dapat mencapai puncak gunung dan kemudian kembali untuk menang. Namun, Li Tianze baru saja bersiap untuk trek ini, dan suara mesin di belakang menjadi lebih keras, dan sosok Ferrari sudah terlihat melalui kaca spion. HMPH. Li Tianze mendengus dingin, dan mulai melambat untuk melewati trek, dengan ekspresi serius di wajahnya, karena trek ini adalah tikungan 90 derajat, dan dia harus memperlambat untuk melewatinya. Namun, Ferrari berhenti dengan aneh, dan tidak bergerak maju, malah terus menginjak pedal gas, membuat raungan Ferrari seperti raungan binatang buas. Apa yang akan dilakukan anak ini? Semua orang di kaki gunung menyaksikan Ferrari berhenti, benar-benar bingung tentang apa yang sedang terjadi, dan mata Yang Hao dan Suming sedikit memadat. Apakah kamu tidak berani lewat? Melihat Ferrari tidak berhenti, Li Tianze mencibir, mengira Daniel Bastian tidak berani melewati lintasan ini. Dan dia melewati tikungan 90 derajat dengan sangat indah di bawah serangkaian keterampilan menikung dan luar biasa. Daniel Bastian di Ferrari tidak memiliki senyum hippie yang biasa saat ini, matanya berkedip-kedip karena hiruk-pikuk dan kegembiraan, dan ada senyum jahat di sudut mulutnya, memberinya perasaan yang sangat aneh. Pertunjukan yang luar biasa secara resmi dimulai sekarang. Daniel Bastian bergumam pada dirinya sendiri, dia tiba-tiba memasukkan persneling, memutar setir, dan dalam sekejap, Ferrari melesat seperti panah tajam dari tali. Kecepatannya tak terbayangkan. Caoku, apa yang ingin dilakukan orang ini? Apakah dia gila? Kecepatan seperti ini tidak bisa melewati tikungan 90 derajat ini. Apakah dia akan menabrakkan mobil? Melihat gerakan Daniel Bastian, orang-orang di kaki gunung semuanya terkejut, berbicara satu demi satu. Saat ini speedometer Daniel Bastian meledak, dan kecepatan mobil langsung mencapai batas kecepatan maksimal Ferrari ini. Sekarang mobil Daniel Bastian berjarak kurang dari 100 meter dari tikungan 90 derajat itu, dan dengan kecepatan Ferrari, dapat dicapai. Dalam keadaan seperti itu, sekuat apapun pembalapnya, sudah terlambat untuk berbelok, apalagi tikungan 90 derajat, satu-satunya hasil adalah Ferrari keluar lintasan dan jatuh dari tebing, dan akhirnya mobil jatuh dan mati. Jelas, sekelompok orang ini mengira Daniel Bastian gila dan ingin mengadili kematian, jika tidak mungkin melakukan hal gila seperti itu. Paman, apa yang akan kamu lakukan? Kakak ipar. Long Qianqian dan Yashieti sama-sama berseru dengan perubahan ekspresi, wajah mereka memucat karena ketakutan, dan hati mereka terangkat secara langsung. Fokus semua orang saat ini adalah pada Ferrari, dan hasil akhir Daniel Bastian telah dipikirkan di dalam hati mereka. Di gunung yang berlawanan dengan Gunung Yufeng, pria bermata satu yang bersembunyi di sini telah mengunci teropong penembak jitunya di Ferrari Daniel Bastian, dan jari telunjuknya sudah berada di pelatuk panah otomatis. Detik berikutnya, Ferrari Daniel Bastian telah mencapai tikungan 90 derajat, tetapi sudah terlambat untuk berbelok. Ada tebing di depan, dan jalur berikutnya berjarak 10 meter melintasi tebing, dan Li Tianze telah melewati tikungan lagi. Selama ia melewati tikungan berikutnya, ia dapat memasuki jalur ini dan langsung menuju ke puncak gunung. Tapi sekarang, matanya menunjukkan tatapan kusam. Dapat dikatakan bahwa mata seluruh kelompok orang di kaki gunung Yufeng membeku, mulut mereka terbuka lebar, dan mereka terdiam untuk waktu yang lama. Saya melihat Ferrari Daniel Bastian langsung menabrak pagar pembatas trek, bergegas keluar, dan seluruh mobil terbang keluar seperti ini. Tapi Ferrari tidak jatuh dari tebing seperti yang diharapkan semua orang, melainkan mempertahankan kecepatan batas, melintasi jarak 10 meter dalam sekejap, dan mendarat di jalur yang berlawanan.